Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah jamaah rahimani rahimullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Yang paling utama tentu tidak lain adalah diberikannya kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan seluruh nikmat yang diberikan kepada kita itu semua, maka layaklah kita sebagai hamba bersyukur kepadanya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, la azidannakum, Allah tambahkan atau Allah berikan ziyadah. Ya, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Jamaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini qabla salatul tarawih atau qiyamul lail, kita isi waktu kita sejenak talabul ilm, menuntut ilmu agama. Karena sifatnya menuntut ilmu agama ini kapan saja, di mana saja, ya, wajib bagi kita menuntut ilmu. Kita tidak bisa hanya mencukupkan saja diri kita sudah beribadah, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji. Tetapi ada suatu kewajiban lagi yang barangkali kalau kita lihat kepada metode para ulama terdahulu, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kebutuhan manusia dengan ilmu, kata beliau, adalah melebihi makan dan minum dalam satu hari. Kenapa tidak? Dia katakan bahwa kalau kita makan satu hari 1, 2 kali atau 4 kali, atau jago makan katakan 5 kali, ya. Namun kebutuhan kita dengan ilmu sepanjang napas kita. Jadi tidak boleh menuntut ilmu itu berhenti. Apalagi kita sudah beribadah. Di dalam kita beribadah itu perlu diperhatikan kaidah-kaidah yang benar. Yang pertama, sudahkah kita ikhlas dalam beribadah? Yang kedua, kaifiyah atau tata cara ibadah kita itu sudah mencocoki apa yang Rasulullah SAW ajarkan, terutama kepada generasi awal, di mana mereka adalah merupakan generasi terbaik. Namun sebab itu wajib bagi kita menuntut ilmu untuk mencapai derajat takwa. Di antaranya, pertama kita menuntut ilmu. Yang kedua, alhamdulillah kalau kita sudah beribadah, mari kita lihat ibadah kita, mari kita koreksi ibadah kita. Apakah ibadah kita itu sudah benar? Alhamdulillah kalau sudah benar. Tapi kalau belum benar, perbaiki. Kalau sudah benar, tingkatkan.
Nah, pada akhirnya adalah semuanya itu kita menginginkan agar kita memiliki derajat orang yang bertakwa. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, karena pengisi tausiah diberikan maudhu, arti maudhu itu adalah tema, ya. Barangkali kita harus sesuai dengan temanya. Apa tema yang diberikan? Tema yang diberikan adalah masih terkait dengan permasalahan menuntut ilmu. Karena tema tersebut disebutkan di sini adalah yakni tentang pentingnya kita mempelajari adab sebelum kita mencari ilmu atau menuntut ilmu. Jamaah rahimani rahimakumullah. Sempurnanya syariat Islam ini, di mana syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita tentang hal-hal yang akan menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah yakni kita mempelajari adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak itu adalah merupakan bagian dari amal saleh yang akan dapat menambah keimanan seseorang dan memiliki bobot yang berat di dalam timbangan kebaikan. Maka dari itu jemaah rahimani rahimakumullah, siapa saja yang memiliki adab dan akhlak yang baik, ya, tentu dia akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, kok tanggung banget dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah dicintai oleh Rasulullah SAW, berarti lebih-lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bunyi ayat di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, jadi kalau saya sebutkan dicintai Rasulullah, berarti lebih-lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah ya Muhammad, jika mereka ya mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini adalah ya Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya, ikuti Muhammad ini, kan begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu jemaah rahimani rahimakumullah, apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh Rasulullah SAW dengan akhlak yang baik, lalu apalagi yang kita ingin? Semuanya sasaran tidak lain adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abaha." Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku, kata beliau, aku jamin mereka masuk dalam surga, kecuali siapa yang enggan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Mana ta'ani yadkhulul jannah, barang siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Wa man asani, maka dialah orang yang enggan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu ya, kita mempelajari adab ini adalah untuk apa? Tidak lain akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Jadi dua harus yang kita pelajari, mana yang prioritas terlebih dahulu, ya, dua-duanya sama. Kenapa? Kalau dikatakan kita prioritaskan misalnya, ya, mencari adab atau beradab sebelum berilmu, adab itu sendiri adalah merupakan bagian dari ilmu. Tapi jemaah rahimani rahimahullah, tentu yang terbaik adalah kita prioritaskan terlebih dahulu mempelajari adab. Karena apa? Kami sebagai pendakwah, ya, banyak mengenal teman-teman. Kalau soal latar belakang nggak usah disebut, soal ilmu nggak usah disebut, tapi hanya saja, ya, kurang adab. Ya, nah ini tentu tidak disukai. Ya, padahal Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis, ya, beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ya, akhlak itu bahasa Arab.
Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nama akhlak ini sudah berubah-ubah. Kalau dulu orang Sanskerta menamakan akhlak ini budi pekerti, ya, kemudian diganti orang Jawa tata kromo. Sebagian ada yang menyebutkan perangai, ya, diambil oleh orang orientalis, ya, nama akhlak ini apa? Etika. Karena memang dasar orientalis itu adalah mereka ingin mengganti-ganti bahasa, mengambil atau mereka tidak suka mendengarkan dengan bahasa-bahasa yang berbau Arab. Coba perhatikan semuanya. Ilmu hayat, biologi, ya, itu macam-macam. Dulu aljabar diganti dengan matematik. Ya. Nah, maka dari itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Artinya adalah sesungguhnya yang paling aku cintai, kata Rasulullah, di antara kalian adalah mereka yang dekat dengan majelisku pada hari kiamat, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka dari itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama kita terdahulu selalu mereka mengajarkan pada anak-anaknya mereka tentang apa? Tentang adab terlebih dahulu, ya, sebelum mereka mencari ilmu syariat. Ya. Bahkan kata Abdullah ibnu Mubarak, beliau mengatakan bahwa adab itu adalah 2/3 dari ilmu, kata beliau. Ya. Jadi alangkah bagusnya orang itu beradab, orang itu berakhlak, memiliki budi pekerti yang baik. Tetapi anak-anak kita zaman sekarang ini, ya, porsinya mempelajari agama itu, apalagi akhlak itu sudah jauh. Makanya berapa banyak kita perhatikan anak-anak kita zaman sekarang ini durhaka mereka kepada orang tuanya. Ya, gara-gara mungkin minta HP, ya, dengan ketidakmampuan orang tuanya bisa dipukul, bisa dibunuh segala macam. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki akhlak. Tidak terjadi pada kita zaman dahulu, apalagi para sahabat radhiyallahu anhu, tidak terjadi itu. Yang namanya orang tua mereka itu adalah segala-galanya sebelum Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai keutamaan orang tua kita itu adalah satu ayat di dalam Al-Qur'an, bahkan mungkin di ayat yang lain, ya, Allah gandengkan bahwa kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebab apa? Karena Allah menciptakan kita berdasarkan proses dari kedua orang tua kita, kita lahir ke dunia. Makanya berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan nilainya tinggi, melebihi jihad fisabilillah. Saya katakan demikian adalah dimana ketika ada seseorang, ya, mereka terdaftar sebagai, ya, sahabat yang ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada dia, apakah kamu memilih orang tuamu? Punya, wahai Rasulullah, berjihadlah kepadanya. Ya, nah maka dari itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama terdahulu selalu mengajarkan anak-anaknya agar terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari syariat. Ya, bahkan begitu sangat pentingnya mempelajari adab ini sebelum mencari ilmu, ya. Kita akan lihat di antara beberapa perkataan-perkataan para ulama yang memang mereka, ya, memprioritaskan atau belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka mencari ilmu. Di antaranya adalah seorang tabi'in. Beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, para ulama terdahulu, kata mereka, tidak menyuruh, ya, tidak mengirimkan anak-anaknya masuk ke sekolah untuk mencari ilmu terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari adab. Bahkan mereka mempelajari adab itu dengan mengamalkan 20 tahun. Jadi artinya adalah sebelum mereka mencari ilmu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu selama 20 tahun. Ya. Kemudian juga di antara adalah Imam Abdullah bin Mubarak.
rahimahullah ta'ala, beliau wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa aku mempelajari adab selama 30 tahun, kata beliau. Kemudian aku mencari ilmu 20 tahun. Berarti beliau lebih lama mempelajari adab dibandingkan dengan mencari ilmu, ya. Dan beliau berkata, sebagaimana tadi sudah disebutkan, bahwa keutamaan adab atau kita mempelajari adab itu adalah bagian dari ilmu, bahkan 2/3 dari ilmu. Kemudian jemaah rahimani rahimahullah, di antara perkataan ulama lagi adalah, siapa yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala seorang muhaddis. Beliau mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beliau juga memiliki beberapa kitab, ya, yang kita kenal di antaranya adalah Riyadhus Shalihin berjilid-jilid kalau diterjemahkan ke syarahannya, ya. Dan Riyadhus Shalihin itu adalah merupakan bacaan keluarga. Maka dari itu, ya, di keluarga-keluarga yang ingin mencari ilmu, yang ingin meningkatkan Islamnya, beli Riyadhus Shalihin itu sudah diterjemahkan dan disyarahkan oleh Syekh Al-Hilal rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Nawawi, beliau adalah merupakan seorang muhaddis. Beliau adalah merupakan di antara salafus saleh. Dan kemudian beliau memiliki umur pendek banget. Pendek sekali umur beliau, berapa? Cuma 35 tahun sebelum sempat menikah. Karena apa? Karena perjalanan beliau adalah menuntut ilmu. Dan kemudian beliau mempelajari adab 20 tahun. Berarti mencari ilmu itu cuma 15 tahun. Namun jemaah rahimani rahimahullah, waktu mencari ilmu itu singkat sekali bagi beliau. Akan tetapi, ya, dengan keberkahan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa mewariskan beberapa kitab. Saya sudah sebutkan tadi di antara kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Arba'in An-Nawawi, 42 hadis-hadis sahih berbicara tentang kaidah-kaidah Islam. Ya. Nah, maka dari itu jemaah rahimani rahimahullah, ya, para penuntut ilmu semuanya urusannya berbeda dengan orang-orang awam. Karena apa? Karena penuntut ilmu itu dia sebelum dia mencari ilmu, maka dia pelajari adab itu dengan benar, dengan baik, sebagaimana adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Kalau dia hanya mengandalkan ilmu saja tanpa dia beradab, tentu dia akan ujub, dia akan sombong, dia akan merasa lebih daripada orang lain, sehingga ketika melihat orang awam, ya, mereka rendah. Kenapa? Dianggap tidak berilmu. Padahal jemaah rahimani rahimahullah, walaupun ilmu juga bukan segala-galanya. Kenapa? Karena nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Ya, nah tentu juga beramal dengan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-amal. Ya. Nah, maka dari itu jemaah rahimani rahimahullah, seorang penuntut ilmu juga mereka harus, ya, senantiasa berusaha melaksanakan hal demikian, mencontoh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqul azim, sesungguhnya engkau memang memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka dari itu beliau sebagai uswah kita, sebagai contoh kita adalah memiliki akhlak yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat yang lain, yakni di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah uswah, suri teladan yang baik bagi kalian. Maka dari itu pelajarilah akhlak itu dengan baik. Oleh sebab itu penuntut ilmu hendaklah dia mengetahui bagaimana adab, ya, karena adab itu ada 3. Bahkan ditambah lagi dengan yang lainnya. Yang paling utama adalah yang pertama, hendaklah seorang penuntut ilmu itu memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang pencari ilmu atau penuntut ilmu berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga mereka juga harus berakhlak kepada sesama manusia, bahkan kepada guru, kepada orang-orang yang memang dihormati. Dengan demikian jemaah rahimani rahimahullah, perlu kita mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan hal yang demikian juga telah diikuti oleh kaum salafus salih, di mana mereka mencari ilmu, ya, mendahulukan adab terlebih dahulu. Karena apa? Karena adab itu adalah merupakan sangat-sangat penting di dalam Islam, ya. Kemudian
Menuntut ilmu, mencari ilmu juga penting. Maka dari itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan dia juga mengetahui bagaimana ya para salafus saleh ya, di mana mereka menuntut ilmu, kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi Islam itu ada 4 yang harus diketahui. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau, bahkan disalahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4 hal yang harus dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, yang pertama adalah ilmu di antaranya. Setelah mempelajari adab, mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu. Ya, karena ilmu itu kalau misalnya tidak diamalkan, menjadilah kita sebagaimana orang Yahudi. Ya, maka dari itu, ya apabila kita beramal, tentu ilmu terlebih dahulu. Tapi orang Nasrani, mereka sesat dikatakan karena apa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, setelah ilmu kemudian mengamalkan. Yang ketiga, kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendakwahkan ilmu. Ya, walaupun ini adalah tingkatannya sudah lebih daripada ya sekadar menuntut ilmu saja. Ya, kalau bisa kita menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwah. Kemudian sabar. Ya, segala sesuatunya itu kita tempuh dengan sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam takdir yang Allah berikan kepada kita. 4 perkara ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau katakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat selain firman Allah di dalam surah Al-Asr ini, kalau mereka mau mempelajarinya, maka telah mencukupi bagi mereka. Nah, dengan demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah, dua-duanya, 2 hal yang kita sebutkan tadi, ini adalah merupakan sangat penting di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mau jadi ustaz atau tidak jadi ustaz, yang terpenting adalah bahwa kita diperintahkan yang pertama berakhlak dengan adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita mencari ilmu, dan dengan ilmu itu adalah bukan menjadikan kesombongan kita, tetapi akan menjadikan ketawaduan kita, terutama kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada manusia secara umum. Dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka apabila ini bisa kita tempuh dengan baik, tentu sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dimasukkan kita ke dalam surganya insyaallah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.